Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk datang ke masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul hadhihi sabili, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kalian kepada Allah, ala basiratin, di atas suatu ilmu, di atas suatu hujjah yang nyata, di atas suatu dalil, ana wa manittaba'ani, dan inilah jalanku serta jalan orang-orang yang mengikutiku di atas suatu kebenaran. Baik, ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada bab zuhud dan wara ya. Zuhud dan wara, dan sekarang kita masuk pada hadis yang pertamanya, halaman 56. Di sini disebutkan Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ahwan Nu'man bi isba'ihi ila udhunaihi, dan pada waktu itu Nu'man pun mengisyaratkan bi isba'ihi, dengan kedua jarinya, ila udhunaihi, kepada kedua telinganya. Lalu kemudian dia pun berkata, ya, beliau pun mengatakan, innal halala bayyinun, ya, sesungguhnya sesuatu atau perkara yang halal itu telah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram pun juga telah jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya, yaitu perkara yang halal dan yang haram, itu ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam artian tidak mengetahui hukumnya. Faman yattaqas syubhat, dan barang siapa yang menjauhi dirinya dari perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sesungguhnya dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia pun terjerumus pada perkara yang haram. Qarra'i yar'a haulal hima, itu bagaikan seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di antara tanah-tanah yang terlarang. Yushiku an yaqa'a fihi, ya, hampir-hampir saja atau dikhawatirkan kambing tersebut akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah bahwasanya setiap raja itu mempunyai daerah larangannya atau daerah terlarangnya. Ala wa inna himallah maharimuh, dan ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau lanjutkan kembali, ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila segumpal daging tersebut baik, ya, salahal jasadu kullu, maka seluruh tubuh pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat
fasadal jasadu kullu. Dan apabila daging tersebut buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalb. Maka ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah bingung ya, namanya jantung atau hati. Kalau istilah kita udah hati lah ya, hati. Hadis muttafaqun alaih. Taib ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini, itu hadis yang ke-31 tadi, ya, ini memberikan kepada kita, menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Ya, yang pertama adalah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sikap wara' dan zuhud yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tetapi lebih menekankan kepada perkara yang wara'nya. Ya, lebih menekankan kepada perkara yang wara'nya. Nah, yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, ya, ataupun perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Pak, apa perbedaan zuhud dan wara'? Repot. Ulangi lagi kajian yang lalu. Apa? Kalau zuhud pasti wara'. Kalau wara' belum tentu zuhud. Masalahnya apa pengertiannya? Itu repot aja. Ya, masya. Apa? Meninggalkan sesuatu yang mubah. Baik. Berarti segala sesuatu yang mubah itu tinggalin semuanya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum antum. Saya masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ada lagi yang bisa bantu? Iya tadi masya Allah. Betul terus. Udah nyontek belum? Lihat sebentar. Ya, taib apa? Masya Allah, itu perkara takwa itu ya, masya Allah. Nah, tadi benar ya, ada yang mengatakan bahwasanya menghinakan, merendahkan. Itu apa itu? Itu zuhud ya, itu zuhud. Tadi yang saya tanya apa, zuhud atau wara'? Zuhud dulu ya. Yang saya tanya adalah zuhud terlebih dahulu. Kalau zuhud apa tadi? Menghinakan, merendahkan. Ya, dalam artian dia merendahkan segala apa yang ada di dunia ini. Ya, walaupun perkara-perkara tersebut sudah ada di tangannya. Ya, walaupun perkara-perkara tersebut, perkara-perkara dunia tersebut sudah ada di tangannya, tetapi dia tetap menganggap remeh, menganggap hina perkara itu. Ya. Nah, adapun yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkaitan dengan zuhud apa? Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya dari perkara-perkara yang ya, bukan meninggalkan perkara mubah saja. Kalau meninggalkan perkara mubah saja repot semuanya. Ya. Ya, nggak bisa pakai baju, nggak bisa pakai ini sebagainya. Karena apa? Mubah semua itu. Tetapi ini apa? Ada ininya, ada syarat dalam artian tadi itu. Ada apa namanya? Pengikatnya. Di mana di sini dikatakan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya dengan meninggalkan perkara-perkara mubah yang tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak ya? Kalau baju antum ini mubah nggak ini? Mubah nggak? Ditinggalin atau enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena baju ini akan membawa antum kepada ketaatan kepada Allah. Karena apa? Dipergunakan untuk peci atau motor antum itu mubah. Ya, mubah. Nah, ada gitu. Karena apa? Dipergunakan untuk ke masjid, untuk bermajelis ilmu. Tapi kalau sudah ada motor vario, ada motor ini, kemudian ada moge juga, ada motor gede-gedenya dan sebagainya.
Nah ini khawatir kalau seandainya ada motor-motor tersebut yang tidak terpakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan terbilang orang yang zuhud. Ya, kita berikan contohnya pada waktu itu, ya. Orang dia sudah memiliki perkara dunia ini. Dalam artian dia mempunyai harta yang begitu banyak. Seandainya dia mau membeli mobil 100 unit, itu gak ada masalah bagi dirinya. Ya, gak ada masalah bagi dirinya. Kalau dia mau beli mobil Avanza, mobil ini, mobil Lamborghini 2, 3, 4, 5, 6, gak ada masalah bagi dia, gak gampang. Tapi ternyata pada waktu itu dia membeli hanya 3 mobil saja. Ya, 1 mobil untuk dirinya, untuk kerja, untuk taklim dan lain sebagainya. 1 mobil untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk menjemput anak-anaknya dan lain sebagainya. 1 mobil kemudian dipergunakan untuk umat. Dalam artian apa? Siapapun orang yang mempergunakan mobil tersebut, misalnya apa, untuk rumah sakit atau untuk mengantarkan barang-barang, mengantarkan ini itu dan sebagainya, pada waktu itu dipakai. Ya, maka pada waktu itu dia yang mampu, yang harusnya mampu untuk membeli berbagai mobil yang ada, ternyata pada waktu itu dia hanya membeli mobil biasa dan cuma 3 biji. Mobil biasa aja. Ya, mobil keluarga. Mobil keluarga apa, Pak? Insya Allah itu seperti itu ya. Jadi nggak perlu mobil ini itu dan sebagainya. Itu zuhud. Ya, itu zuhud. Nah, adapun wara apa gitu? Perkara semua ditinggalin. Masya Allah ya. Meninggalkan perkara-perkara yang memungkinkan akan memberikan kemudorotan atau membahayakan bagi kehidupan akhiratnya. Dengan apa? Meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang makruh, ya, ataupun perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang wara. Ya. Nah, dari kedudukan hal tersebut, dari penjelasan tersebut, ya, maka kita dapatkan tadi, masya Allah, kesimpulan dari perkataan antum tadi itu bahwasanya orang yang zuhud kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang yang wara. Kenapa? Nah, karena orang yang zuhud dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah bagi dirinya. Tapi karena mubah tersebut tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah, dia tinggalkan. Kalau yang mubah saja, yang tidak memberikan kebermanfaatan untuk akhiratnya dia tinggalkan, apalagi perkara yang syubhat ataupun perkara yang haram. Maka tadi kita katakan orang yang zuhud sudah pasti orangnya wara, dan orang yang wara belum tentu zuhud. Ya, kenapa tadi kita katakan orang yang wara mungkin dia pada waktu itu mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, tapi belum tentu dia mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang tidak memberikan manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Ya, bisa dipahami, Pak? Ya, seperti itu. Nah, dalam hadis ini, ya, kita katakan ini lebih condong untuk menjelaskan orang yang wara. Karena apa? Dia menjauhkan dirinya dari perkara yang syubhat. Ya, dia menjauhkan dirinya dari perkara yang syubhat. Dan tadi kita katakan dalam hadis ini menjelaskan mengenai keutamaan bagi orang yang wara, di mana dia bisa menjaga agamanya dan juga dia pun bisa menjaga kehormatannya. Ya, dengan begitu dia akan mendapatkan rahmat, pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian faedah yang kedua adalah menunjukkan, dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya agama ini telah menjelaskan perkara-perkara yang halal dan juga perkara-perkara yang haram. Ya, menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna. Ya, agama yang sempurna. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai perkara-perkara yang haramnya. Perkara-perkara yang halalnya melalui lisan Rasulullah SAW. Buah-buahan halal. Ya, bisa jadi haram kalau gimana, Pak? Mencuri. Ya, seperti itu. Madu, susu halal nggak? Halal,
Ya, dijelaskan dalam hadis-hadisnya. Bisa jadi haram enggak? Kalau mencuri seperti itu ya. Atau madu tersebut atau susu tersebut bercampur dengan perkara-perkara yang najis, bercampurnya keseluruhannya dan tidak bisa dipisahkan lagi, maka pada itu jadi haram. Ya. Transaksi jual beli juga dijelaskan mana yang haram, mana yang halal. Jual beli halal enggak? Halal pada dasarnya. Ya, kecuali kalau di dalamnya ada kecurangan, ada kebatilan, ada penipuan dan lain sebagainya. Allah jelaskan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna. Artinya apa? Yang halal sudah jelas. Ya, seperti itu. Lalu kemudian juga yang perkara yang haram pun juga telah jelas. Ya, Allah mengharamkan apa? Khamar. Ya, Allah mengharamkan apa? Babi. Allah mengharamkan apa lagi, Pak? Makan makanan? Bangkai. Ya. Darah kecuali dua darah. Nah, apa lagi? Allah mengharamkan apa? Khamar. Allah mengharamkan ghibah. Itu diharamkan semua. Ya, Allah mengharamkan pencurian, Allah mengharamkan perzinahan, Allah mengharamkan pembunuhan tuh. Allah mengharamkan riba. Jelas semua. Ya, semua jelas. Ya, menunjukkan tadi apa, Pak? Agama Islam adalah agama yang sempurna. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan penjelasannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan yubayyinullahu lakum an tadillu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian tentang hukum-hukum agama ini an tadillu, agar kalian tidak tersesat. Ya, agar kalian tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian Alkitab, Al-Qur'an Karim yang menjelaskan hukum-hukum tentang segala sesuatu. Ya, ini menunjukkan tadi sekali lagi kita katakan agama Islam adalah agama yang sempurna. Nah, masalahnya lalu kemudian ada perkara yang syubhat di antara kedua yang telah jelas hukumnya. Ada yang haram, jelas keharamannya, ya. Ada yang halal, jelas pula kehalalannya. Dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Ya, tidak diketahui hukumnya apakah dia halal ataukah dia haram. Tetapi yang perlu diketahui secara zatnya pada waktu itu dia sudah mempunyai hukum sendiri, Pak. Bisa jadi hukumnya itu haram, bisa jadi hukumnya halal. Tuh, Pak. Apa ya? Bisa jadi hukumnya halal, bisa jadi hukumnya haram. Cuman dikarenakan perkaranya yang begitu pelik dan juga mungkin ada perselisihan di antara para ulama mengenai hukumnya, lalu kemudian juga dikarenakan apa? Dalil-dalil yang belum terlalu rinci. Seperti itu ya. Belum terlalu detail. Sehingga pada waktu itu ya, hukumnya tidak bisa diketahui oleh kebanyakan manusia. Makanya disebutkan di sini apa? La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Di mana kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Tetapi apakah syubhat pada manusia lainnya? Enggak, belum tentu. Ya. Mungkin pada waktu itu syubhat untuk kebanyakan orang, tetapi tidak syubhat untuk yang lainnya. Apa? Syubhat untuk orang-orang awamnya, akan tetapi tidak syubhat bagi para ulamanya. Orang-orang yang rasikh dalam keilmuannya, maka pada waktu itu dia tidak memandang hal tersebut sebagai perkara yang syubhat lagi. Jelas, Pak? Ya, karena apa tadi? Dengan keilmuannya dia bisa mengetahui, oh ini hukumnya adalah hukum yang haram. Oh ini mengenai hukumnya adalah hukum yang halal.
Jelas Pak? Sedangkan bagi orang-orang yang awamnya tadi apa kita katakan? Dia susah untuk mencari hukumnya terhadap perkara tersebut. Jelas Pak? Bisa dipahami? Ya. Jadi kita dapatkan ya tadi ya. Ya dikarenakan ada sebab-sebab tadi, perkaranya yang begitu pelik, kemudian ada perbedaan kalangan para ulama, kemudian tidak ada dalil yang begitu jelas secara sharih menjelaskan mengenai perkara tersebut, akhirnya terlihat hukum tersebut sebagai perkara yang syubhat. Ya, perkara yang syubhat, tetapi kita sekali lagi kita katakan bahwasanya syubhat bagi kebanyakan manusia belum tentu syubhat bagi sebagian yang lainnya, terutama bagi para ulama. Nah, di sini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian memberikan solusi kepada kita semua. Ya, memberikan solusi kepada kita semua ketika kita mendapatkan perkara yang syubhat, maka apa yang harus ditinggalkan? Ya, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Di sini kata Rasulullah apa? Dikatakan oleh Rasulullah, "Wa man ittaqa syubhat," barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, dalam artian dia meninggalkan perkara yang syubhat tersebut, maka pada waktu itu dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Nih, ini solusi dari Rasulullah. Ya, nggak perlu lagi cari begini begitu dan sebagainya. Udah, kalau kita benar-benar ini udah perkara syubhat bagi kita nih, udah tinggalkan. Ya, tinggalkan. Misalnya contoh, ya. Contoh nih Pak, masalah rokok, misal, ya contoh rokok. Ada ulama, bukan ada lagi ulama, jumhur ulama, misalnya ya, jumhur ulama mengatakan rokok ini haram dengan dalil-dalilnya yang ada. La darar wala dirar. Jangan melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Wala tulqu anfusakum ila tahluka, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dibawa. Kemudian itu dalil dari Al-Qur'an maupun sunnahnya. Dalil dari kotak rokoknya apa? Rokok membunuh. Dalil dari kotak rokoknya, Pak. Ya, dalil dari kotak rokoknya. Sudah, jadi kita sudah dapat dalil dari apa? Al-Qur'an. Wala tulqu anfusakum ila tahluka, jangan menjerumuskan kalian dalam apa? Kebinasaan. La darar wala dirar, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Ini dari sunnahnya. Lalu kemudian dalil dari kotak rokoknya apa? Rokok membunuh. Jadi enggak kalau dulu apa namanya Pak? Kalau dulu masih basa-basi dulu ya Pak ya. Rokok menyebabkan hipertensi ini itu dan sebagainya gitu ya. Kalau sekarang langsung rokok membunuh. Masya Allah. Itu dalil dari kotak rokoknya. Ya, sehingga akhirnya apa? Dapat kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Tapi kalau mau cari-cari di Al-Qur'an, enggak ada. Dari mana ente ngomong apa bahwasanya rokok itu haram? Coba datangkan dalilnya dari Al-Qur'an maupun sunnah. Ada enggak ucapan rokok haram? Ya enggak bakal dapat. Ya, enggak bakal dapat. Paham ya? Apalagi nyebutin merek-mereknya. Merek ini. Ya gak bakal dapat dalam Al-Quran maupun sunnah. Ya Pak. Nah, tadi seperti itu. Karena apa? Nih ada pakem-pakemnya. Ada ada kaidah-kaidahnya. Oh ini berarti membahayakan dan sebagainya. Tinggal. Berarti haram. Tiba-tiba. Di akhir zaman Pak ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang menghalalkan rokok. Ya, menghalalkan rokok ini kata ulama, kita ulama Nusantara, pakai ulama kita kan gitu namanya. Membolehkan hal tersebut. Akhirnya pada itu kata dia ketika mendapatkan dua perbedaan ini kata dia, udah kayaknya saya udahlah ikut pendapat yang ini. Ini enggak benar. Ya, ini sudah. Apalagi ini sudah condongnya kepada condong yang haramnya ini. Maka pada waktu itu harusnya ditinggalkan. Ya. Kalau seandainya pun dia merasa 50-50, maaf ya ngomongnya, merasa 50-50, bisa jadi yang ini benar, bisa jadi ini salah, maka pada waktu untuk sikap waraknya tinggalkan. Tapi pada waktu itu dalil-dalil sudah begitu banyak yang menjelaskan bahayanya, baik dari Al-Quran maupun sunnah, maupun dari kotak rokoknya, ya akhirnya masih aja keras hati. Ini
Penyakit. Ini makanya kata Rasulullah apa? Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya, barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka lama-kelamaan dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Mungkin dalam satu posisi ketika ada satu perkara yang syubhat, dia mungkin bisa benar. Ya, benar saat itu. Dalam artian diperbolehkan. Dalam perkara yang lainnya syubhat lagi, pada waktu itu dia lakukan perkara syubhat tersebut. Mungkin benar. Masih diperbolehkan di dalam agama. Tetapi kemudian yang ketiga, keempat, kelimanya bisa jadi haram. Bisa jadi yang keempatnya haram. Bisa jadi kelimanya haram. Bisa lagi keenamnya haram. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus, membiasakan dirinya terjerumus dalam perkara yang syubhat, lama kelamaan dia pun akan terjerumus dalam perkara yang haram dan terbiasa dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini rokok. Masalah isbal. Masalah isbal. Didapatkan pendapat yang pertama haram tuh dengan dalil-dalil tok dan sebagainya. Sudah kita waktu itu jelasin Pak ya, Pak, panjang. Ya. Lalu kemudian ada tiba-tiba ulama yang mengatakan bolehnya. Ya. Tetapi dia pun mengatakan bahwasanya sunnahnya lebih bagus apa? Jangan isbal misalnya. Maka orang yang bersikap wara pada waktu itu di antara dua hal ini, ya sudah, tinggalkan perkara yang itu kalau dia wara. Paham, Pak? Ya, apalagi kita katakan kembali lagi dalil yang mengharamkan isbal ini lebih jelas. Ya, dalil yang mengharamkan isbal ini lebih jelas. Bahkan sampai ya Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa kata beliau berdua? Mereka mengatakan bahwasan cukuplah seseorang itu melakukan isbal, ya dia kemana-mana, ya cukuplah dia memperlihatkan isbalnya ketika itu dia sudah memperlihatkan kesombongannya. Kan ini bantahan orang-orang yang melakukan isbal apa? Tanpa sombong. Akhirnya kemudian apa? Membawakan hadisnya Abu Bakar. Pada waktu itu Abu Bakar nggak sombong dan sebagainya, berarti nggak masalah. Kalau nggak sombong, isbal kalau nggak sombong nggak ada masalah. Kita sering beritahukan itu Abu Bakar. Ada rekomendasi dari Rasulullah. Anda siapa? Anda Umar. Nah kan gitu. Anda Abu Bakar juga. Kan gitu seperti itu. Kan? Nah kemudian Rasulullah tadi mengatakan, dan Abu Bakar dapat rekomendasi langsung dari Rasulullah bahwasanya dia bukanlah orang yang sombong. Anda siapa yang merekomendasikan bahwasanya Anda bukan orang yang sombong? Anda sendiri mengatakan, saya bukan orang yang sombong, maka Anda sombong. Kayak gitu. Siapa yang menetapkan dirinya adalah orang yang bukan sombong, maka pada waktu itu dia adalah orang yang bener gak? Saya ini bukan orang yang sombong, saya ini. Masya Allah. Itu udah sombong dia, Pak. Karena apa? Allah katakan, wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian sebagai orang yang suci. Wa huwa a'lamu biman taqa. Sementara Allah mengetahui tentang siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, tadi Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, cukuplah orang-orang yang tadi yang memperlihatkan isbalnya di hadapan manusia, ya pada waktu itu sudah terlihat kesombongan pada dirinya. Kenapa? Dia telah menentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mengenai keharaman isbal dan ancaman bagi para pelakunya. Tiba-tiba sekarang ada orang mengatakan apa? Cuma gara-gara kainnya jatuh di bawah mata kakinya, masuk akal nggak sih? Ya, masuk akal nggak sih? Gara-gara kain di bawah mata kaki kemudian apa? Masuk dalam neraka jahanam? Ya kita katakan masuk akal, karena yang menjelaskan siapa? Kan gitu. Ini repot, ya.
Jadi ketika dia sudah menentang antara akal dan dalilnya saja, itu saja sudah sombong. Ya, sudah mendewakan apa? Akal. Paham ya? Dalil jelas banget. Dalilnya banyak sekali yang menjelaskan tentang apa namanya? Tentang keharamannya, menjelaskan tentang apa? Ancaman-ancaman bagi para pelakunya. Ya. Dan kita jelaskan bodoh itu ya. Salah satu dosa-dosa besar, Pak. Salah satu dosa besar apa, Pak? Adanya apa? Adanya ancaman. Ya, neraka jahanam bagi para pelakunya. Dan isbal, ada nggak ancamannya? Ada. Ya, ada. Sahih, jelas banget lagi. Ya, ditambah lagi dia Allah nggak mau melihat, Allah nggak mau berbicara. Ya, tambah lagi dapat azab yang begitu Pak tadi. Nah, itu. Ya, dan kita waktu itu jelaskan salah satu syarat dosa besar itu dianggap dosa besar karena apa? Ada ancaman neraka jahanam pada perbuatan tersebut. Pak. Tapi kemudian ada orang tadi mengatakan, oh internet sebuah, ada ini sebagainya. Kata dia ya sudah, enggak, ini boleh. Nah kita katakan tadi, kalau Anda adalah orang yang wara, ya walaupun tadi Anda menganggap, oh ini ada boleh nih. Ya ini pendapat Anda mengambil yang boleh. Tetapi ternyata ada pendapat yang mengatakan apa? Haramnya. Maka sebagai orang yang wara, Anda meninggalkan dengan dalil-dalil yang ada. Ya, itu orang yang wara. Tetapi kalau dia mengambil pendapat yang lebih roji lagi karena ketakutannya kepada Allah, dia katakan udah itu haram, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Dalilnya sudah ada. Jelas ya? Itu contoh apa Pak? Isbal. Apalagi musik. Tuh ya kan? Ada yang repot bener antara ini, ada yang sudah jelas tuh bagaimana ya dalil-dalil yang ada menjelaskan permasalahan musik. Lalu kemudian ini ada yang mengatakan bolehnya pun dengan syarat-syarat begini begitu dan sebagainya. Yang kita katakan mungkin saat ini sekarang ini nggak ada kayaknya seperti itu. Ya, yang syarat-syarat itu enggak, yang di para ulama yang memperbolehkannya, dia akan memberikan syarat-syaratnya. Ya, kalau kita lihat di akhir zaman musik tersebut kayaknya enggak ada. Ya, dengan syarat-syaratnya. Tapi tadi kita katakan, ya, karena akhirnya tetap terbawa hawa nafsu, ya akhirnya dia tetap lakukan. Nah, kita katakan tadi, ya, dari satu syubhat, dua syubhat, mungkin satu syubhat, dua syubhat dia benar. Tapi tiga perkara yang keempat, kelima dan sebagainya, maka pada waktu itu pasti dia akan terjatuh dalam perkara yang haramnya. Ya Pak, jelas Pak? Nah ini kata Rasulullah, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, lama kelamaan pasti dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Dan kalau sudah terjerumus dalam perkara yang haram, hatinya pun akan terbiasa dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ketika ada perkara-perkara yang sebenarnya sudah tahu hatinya, ini haram nih, tapi akhirnya dia cari-cari lagi nih. Dia cari-cari lagi. Oh riba nih. Ya riba kerja di bank konvensional dan sebagainya riba. Tapi gara-gara perkara yang pertama, perkara syubhat pertama dia sudah lakukan, perkara syubhat kedua dia lakukan, akhirnya dalam perkara yang ini pun, dia cari lagi nih. Mana ada nggak ulama yang memperbolehkan? Akhirnya kata dia, nggak apa-apa kerja di bank konvensional dan lain sebagainya. Toh, gitu kan? Toh ada satu ulama atau dua ulama yang memperbolehkan. Kan gitu. Iya Pak. Ya. Habis itu kemudian lagi invest saham istimewa. Ya kan gitu. Saham investasi istimewa namanya ya. Saham istimewa. Yang pokoknya mau dapatnya untung aja terus pokoknya. Ya. Pokoknya dapatnya untung terus. Kalau walaupun perusahaannya rugi, pokoknya dapatnya untung. Ini dia cari lagi, ada enggak ulama yang membolehkan? Ya ada. Akhirnya apa? Dia kata, oh ini ada ulama yang membolehkan. Akhirnya apa? Lama kelamaan dia pun sudah terbiasa dengan perkara yang haram. Ini habis? Belum? Masih 3 menit lagi.
Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW pun memberikan permisalan ya dengan perkara syubhat tersebut dengan apa? Dengan sebuah daerah, ya, dengan seorang peternak kambing. Yang pada waktu dia menernakan kambingnya di antara apa? Di antara tanah-tanah yang terlarang. Dalam artian itu mungkin tanah orang lain, rumputnya rumput-rumput orang lain, ya. Lalu kemudian apa? Dia menernakkan kambingnya apa? Di samping-sampingnya. Ya. Ada yang tempat halalnya dia ada, ya, tempat halalnya dia sudah ada. Seperti itu. Ya, lalu kemudian tempat yang haramnya pun juga ada. Tetapi dia meletakkan kambing-kambingnya malah di samping-samping mana? Tanah-tanah yang terlarang, yang padahal pada waktu itu dia bisa mengetahui mungkin saja kambing-kambing ini bakal geser ke sebelah, makan rumput sebelah. Apalagi kambing, gitu kan bahasanya. Apalagi kambing bukan manusia. Ya gitu ya. Apalagi kambing bukan manusia. Kambing nggak bisa diatur. Lagi istirahat pengembalanya, tiba-tiba kambingnya sudah makan ya rumput-rumput di tempat daerah-daerah terlarang. Begitu pula seperti orang yang terbiasa terjerumus dalam perkara yang syubhat. Satu dia ini, dua dia ini, hatinya lama kelamaan tidak dia sadari, ternyata lebih condong kepada perkara-perkara yang diharamkan. Pak, jadi kita katakan bahasanya hatinya itu akhirnya sama seperti kambing tadi, tidak bisa lagi dia atur, ya, nggak bisa lagi dia atur. Yang awalnya ketika dia meletakkan hatinya dalam perkara-perkara yang halal, pada waktu itu seperti dia tadi itu mengembala kambing-kambingnya bisa diatur di tempat-tempat untuk makan di tempat-tempat yang halal. Seperti itu juga ketika dia tadi memberikan jiwanya tidak pernah terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, akan tetapi pada perkara-perkara yang jelas kehalalannya, maka hatinya pun juga bisa diatur. Terus diatur dalam kebaikan ini dan sebagainya. Tetapi ketika tadi sudah mulai dekat-dekat kepada keharaman, masuk dalam perkara syubhat, lama kelamaan tadi ya, hati tadi seperti kambing, akhirnya apa Pak? Ya masuk ke daerah-daerah terlarang dan hatinya pun juga condong ke arah tersebut. Sudah? Masih 2 menit lagi. Masalahnya ada saya menyampaikan begini, antum semua pada ngeliat jam semua. Akhirnya saya juga saya jadi husnuzon dengan antum semua gitu kan. Bingung mau suuzon atau husnuzon ya. Husnuzon kalau jamnya sudah, waktunya sudah habis. Maka lihat ke sini Pak, kalau memang nanti tugas yang azan aja yang ngeliat jam. Masya Allah ya. Lalu kita katakan tadi ya, bagaimana akhirnya selanjutnya ya dalam hadis ini di mana Rasulullah SAW menutup bahwasanya keterkaitan antara halal, haram, syubhat tersebut dengan hati manusia. Ya, dengan hati manusia. Dalam artian apa? Ketika manusia ya sudah terbiasa pada perkara-perkara yang halal, ya, pada perkara-perkara yang halal, pada perkara-perkara yang baik, maka lama kelamaan pun hatinya pun akan menjadi baik. Dan ini pun berefek kepada seluruh tubuhnya. Ya, hatinya baik, gara-gara apa? Berasal dari makanan yang baik, dan tubuhnya pun juga tidak pernah terjerumus pada perkara-perkara yang haram ataupun syubhat, maka tadi baik hatinya, jiwanya, tubuhnya pun juga akan baik dan kemudian akan membawa orang tersebut kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya pun dia akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik pula. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Ya, hari di mana harta dan anak-anak itu tidak akan bermanfaat bagi manusia kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Terjaga dari perkara syubhat, terjaga dari perkara yang haram. Nah, ini baru benar nih. Ya, ini karena muazin ya langsung. Jadi antum jangan lihat ke jam terus. Antum lihat ke jam ya jadi kejam ke saya juga.